Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat sewot dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita menyaksikan banyak sekali peristiwa di media sosial. Namun izinkan saya menyampaikan pengakuan tulus mantan Lurah Tambora ya, bahwa Pak Anies itu orangnya tidak pernah marah ya, apalagi marah-marah, nggak pernah tuh. Kemudian Pak Anies itu tidak pernah nunjuk-nunjuk anak buahnya gitu di semua tingkatan, di semua level jenjang jabatan di DKI Jakarta. Seperti itu ya. Kemudian Pak Anies itu santun orangnya, berakhlakul karimah, akhlak yang mulia, gitu kan. Saya yang ngalamin sendiri Pak, begitu kata si Pak Lurah ya. Saya saksi hidup Pak Anies yang punya jiwa pemberani, tegas dan amanah. Sampai ini siapa Pak Lurah Tambora ini sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau tidak mengada-ngada, karena beliau sendiri adalah anak buah Mas Anies Rashid Baswedan sewaktu beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta. Oke, Sobat Sewot, biar nggak penasaran, kita lihat cuplikan dari keterangan yang disampaikan oleh Pak Lurah Tambora. Berikut ini videonya buat kalian semuanya. Salam perubahan. Anies tuh orangnya, mohon maaf Pak, nggak pernah marah, nggak pernah nunjuk-nunjuk anak buah. Hai lurah, hai camat, wali kota, tidak pernah. Santun banget Pak. Saya yang ngalamin Pak. Saya saksi hidup Pak Anies adalah jiwa pemberani, tegas. Demi Allah saya tidak mengada-ada, karena saya adalah anak buah beliau. Oke Sobat Sewot, selain pandangan luar biasa dari ex Lurah Tambora ya, ada pandangan umum soal gestur tubuh yang secara spontan telah dipertontonkan kepada kita semuanya saat tiga calon presiden beradu gagasan, menyampaikan visi misi dan juga pandangan ya dalam debat pertama Capres Pilpres 2024 yang digelar di halaman, bukan di halaman, di kantor KPU Jakarta Pusat ya, beberapa hari yang lalu. Nah, gestur tubuh ini nanti akan saya sampaikan secara rinci, tapi sebelumnya itu kita lihat kegiatan silaturahmi Mas Anies Rashid Baswedan yang mengunjungi rumah Oma di kediaman Ustadz Abdul Somad LCMA yang berada di Rimbo Panjang, Kampar ya, di Riau. Nah, inilah cuplikan percakapan hangat antara Ustadz Abdul Somad dan Mas Anies Rashid Baswedan, Capres kesayangan kita semuanya di Pilpres 2024 yang akan datang. Kami ini anggota dari Asosiasi Abdul Internasional. Ada Abdul Somad, ada Abdul Wahid, dan tentu aja ketuanya Abdul Muhaimin. Kelihatannya itu asosiasi paling banyak anggotanya itu nanti. Sobat Sewot ya, lagi-lagi publik benar-benar dibuat panik nih. Kenapa? Karena ada seseorang ya, seorang pemuda yang dengan lantang menyinggung pemaparan dan debat capres pertama yang dijalani Mas Anies Rashid Baswedan dengan kalimat yang sangat mencengangkan publik. Nah, pemuda ini mengaku sakit kepala, pusing mendadak ya. Kemudian kolesterolnya ya dalam tubuh dia gitu meningkat tajam saat mendengar Mas Anies Rashid Baswedan memaparkan visi misi saat debat pertama capres dilangsungkan di gedung KPU. Nah, ini dia kejadiannya biar teman-teman bisa ngelihat dengan seksama. Jujur Bu, waktu saya nonton Pak Anies debat, kepala saya pusing, kolesterol saya naik Bu, karena omongannya daging semua. Terbukti karena paslon lain tuh kayak panik nanggapinnya gitu. Cuman satu respon yang saya ingat, Mas Anies.
Sobat Sewot, tema yang diangkat dalam debat pertama Capres selama 120 menit itu adalah tentang pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Nah, peningkatan layanan publik juga gitu, dan kerukunan warga juga ya yang dibahas. Bukan hanya soal gagasan dan pandangan saja, tetapi gestur tiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo, itu juga menjadi sorotan publik ya, menjadi sorotan tersendiri bagi publik, baik yang hadir di lokasi maupun yang menonton tayangan langsung via siaran televisi maupun live streaming di akun-akun YouTube dan media sosial lainnya. Nah, sepanjang debat berjalan, Sobat Sewot, sejumlah gestur pun diperhatikan oleh oleh mereka semuanya, kita semuanya ya, yang diperlihatkan oleh para capres ketika menanggapi, mempertanyakan, hingga juga menjawab perdebatan. Nah, berikut ini tim Sewot TV telah memberikan rangkuman analisis buat kita semuanya dari para pengamat kepada kita semuanya tentunya. Nah, soal gestur ya para capres. Nah, ada seorang pakar komunikasi politik Telkom University, Mas Adi Bayu Mahadian, menilai bahwa Anies Rashid Baswedan ini menampilkan gestur yang menunjukkan penguasaan diri di panggung debat, self confidence yang luar biasa. Kemudian kalau dilihat secara keseluruhan, Mas Anies ini ya yang paling nampak gitu menguasai panggung dan materi debat. Nah, Mas Adi juga menilai bahwa Mas Anies Rashid Baswedan dapat tampil dengan tenang dalam menjawab dan menjelaskan segala pertanyaan atas permasalahan yang dibahas dalam debat Capres beberapa waktu yang lalu. Nah, kendati demikian, Mas Adi menilai bahwa Mas Anies Rashid Baswedan ini masih belum berhasil sebenarnya menjelaskan permasalahan yang muncul di dalam debat secara konkret. Lebih lanjut, Mas Adi juga memberikan penilaian bahwa Mas Anies Rashid Baswedan hendak menunjukkan gambaran diri sebagai seorang yang terpelajar, gitu kan, intelektual gitu. Karena hal itu, kata Mas Adi, ditunjukkan dengan pemilihan penggunaan kemeja putih yang dibalut dengan jas serta kopiah hitam saat melaksanakan debat pertama. Seperti itu kata Mas Adi. Senada dengan Mas Adi, pakar komunikasi politik Universitas Brawijaya, Bapak Ferdi Fermantoro juga menilai bahwa Mas Anies Rashid Baswedan sebagai capres, beliau runut dalam menyampaikan materi debat. Pak Ferdi juga menyebut bahwa pendekatan Mas Anies ini menggunakan pendekatan penyampaian pesan secara terstruktur atau structuring style ya. Lebih lanjut, kemudian Pak Ferdi menjelaskan bahwa simbol Wakanda Forever ya, yang ditampilkan Anies dalam pernyataan penutup atau closing statement ini sebagai komunikasi penegasan, katanya begitu ya. Kemudian beliau menilai bahwa Mas Anies hendak memanfaatkan tren yang populer di sosial media untuk menyebarluaskan kritik, terutama kritik tentang kemerdekaan berpendapat. Mas Anies, Sobat Sewot, menggunakan diksi yang populer di kalangan netizen sebagai representasi komunikasi yang menekankan kritik secara terbuka. Oke, selain Mas Anies, kita lihat gestur dari Prabowo Subianto. Mas Adi yang tadi saya sampaikan ini menilai gestur yang dibawakan Prabowo Subianto dalam debat Capres Perdana 2024 ini tak jauh berbeda dengan debat yang pernah diikuti Prabowo dalam pilpres sebelumnya. Nah, Adi menyebutkan bahwa Prabowo kembali menunjukkan gestur komunikasi militeristik ya. Nah, Adi menjelaskan bahwa gestur Prabowo Subianto ini memperlihatkan kepercayaan diri atas pengalaman memimpin. Namun, kata Adi,
hal itu tidak diimbangi oleh kemampuan retorika ya seorang Prabowo gitu. Nah, lebih lanjut, Adi juga menilai terdapat gestur yang menunjukkan bahwa Prabowo tak mampu mengontrol diri dengan baik, sehingga perilaku yang kadang-kadang A, kadang-kadang B, kadang-kadang naikkan dikit, kadang-kadang turun, kadang-kadang lelucon, kadang-kadang yang sekarang lagi tren gemoy gitu kan. Nah, ini sering kali muncul saat kemudian Prabowo Subianto menyampaikan paparan visi misi, kemudian argumentasi dalam menangkal masukan dari dua calon presiden lainnya. Nah, Sobat Sewot, itulah kenapa kemudian Prabowo hari ini semakin viral dengan istilah gemoy segala macam, karena perilakunya yang sangat bikin orang pada ketawa kemarin tuh ketika debat gitu kan. Bahkan sampai kita lihat musyawarah debat capres yang dilakukan di mata Najwa di Najwa Shihab gitu. Ini di sana tuh keseruannya. Wah, nggak tahu deh mau ngomong apa. Kalian udah pada lihat kan, gitu kan. Silahkan nilai sendiri bahwa kita seperti apa yang selalu disampaikan oleh Mas Anies Rashid Baswedan kepada semua tim, kepada seluruh relawan, kepada semua simpatisan, agar tidak sekali-kali melontarkan kalimat-kalimat yang negatif terhadap pasangan capres-cawapres lainnya. Kemudian menyampaikan sentimen publik, kemudian apapun yang negatif-negatif tolong jangan sampai kita arahkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Walaupun memang sampai hari ini masih banyak sekali tim buzzer yang ada misalnya di barisan Ganjar Pranowo ini yang masih sering sekali bawa nama-nama atau istilah-istilah kadrun segala macam gitu kan. Padahal kita udah mau menuju perubahan yang lebih baik nih. Bersiaplah, welcome di 2024 yang akan datang. Insya Allah kalau Allah mengizinkan Mas Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, insya Allah kalimat-kalimat Wakanda, kalimat-kalimat apapun lah yang sifatnya sekat gitu kan, ini akan menjadi cair nantinya dan menjadi satu kesatuan, kita satu nusa, satu bangsa, satu negara, satu bahasa dan lain sebagainya. Nah, Sobat Sewot, saya tidak perlu menyampaikan gesturnya Ganjar Pranowo karena secara umum Ganjar Pranowo ini seperti kelihatan kurang aktif ketika ada di panggung debat pada waktu itu ya. Kemudian masyarakat juga ada yang memberi tanggapan bahwa kehadiran Ganjar Pranowo di debat Pilpres itu mirip sebagai penonton tetapi berkesempatan ada di atas, kayak hakim, atau kayak kalau kelihatan kayak gimana ya, tidak atraktif lah. Keseruan di debat capres pertama itu menurut sorot mata masyarakat Indonesia gitu kan, ada di dua paslon, ada dua capres, yaitu Mas Anies Rashid Baswedan dan Pak Prabowo Subianto. Ini yang menjadi wah seru banget gitu kan. Alhamdulillah Mas Anies Rashid Baswedan mendapatkan nilai paling tinggi kalau diukur dari kepuasan publik, pemahaman publik terhadap visi misi yang disampaikan.